Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 13 dengan anggota sebagai berikut. Di sini kami akan membahas berita berjudul 120 juta orang masuk ke jurang kemiskinan imbas corona dengan sumber dari suara.com. COVID-19 menjadi penyebab terjadinya masalah global yang meresahkan serta melemahkan berbagai aspek, termasuk aspek ekonomi. Krisis yang dialami Indonesia akibat dari adanya pandemi COVID-19 ialah semakin tingginya tingkat kemiskinan sehingga kesenjangan sosial di masyarakat semakin jauh. Langkah pemerintah mengenai hal tersebut terfokus pada penanganan pencegahan agar tingkat kemiskinan tidak naik dan semakin buruk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Gini rasio di bulan Maret 2020 naik dengan nilai sebesar 0,381 dengan angka sebelumnya sebesar 0,380 di bulan September 2019. Ini rasio di daerah perkotaan di bulan Maret 2020 yaitu sebesar 0,393 dengan status naik dibandingkan pada bulan September 2019 yaitu sebesar 0,391. Data Gini rasio di pedesaan juga naik dengan angka 0,317 di bulan Maret 2020 dibandingkan bulan September 2019 yang hanya sebesar 0,315. Berdasarkan data ketimpangan ekonomi dari Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40% terbawah yakni sebesar 17,73% yang berarti data di bulan Maret 2020 termasuk dalam tingkat ketimpangan rendah. Jika dinilai dari wilayahnya, daerah perkotaan yang tercatat sebesar 16,93% termasuk ketimpangan sedang dan daerah pedesaan termasuk ketimpangan rendah sebesar 20,62%. Pandemi COVID-19 berdampak pada peningkatan kemiskinan sehingga kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin semakin bertambah lebar. Kasus peningkatan kemiskinan akan menyebabkan timbulnya disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, kasus yang kami ambil ini berkaitan dengan integrasi ekonomi. Kesenjangan akibat kemiskinan dinilai tidak mencerminkan sila kelima Pancasila. Beberapa masyarakat beranggapan bahwa di masa pandemi ini yang kaya akan semakin kaya sedangkan yang miskin akan semakin tertindas. Ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa keadaan sekarang itu hanya dibuat-buat. Asumsi-asumsi inilah yang melahirkan benih-benih disintegrasi. Rakyat tidak percaya dengan pemerintah, sedangkan pemerintah membuat aturan yang dinilai tidak merakyat. Selain itu, peningkatan kemiskinan juga akan menyebabkan meningkatnya angka kriminalitas. Beberapa orang nekat mencari uang dengan cara mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Jika perekonomian yang memburuk ini tidak segera diatasi, maka akan menyebabkan timbulnya disintegrasi, yakni pemerintah dan masyarakat tidak bersatu padu sehingga akan menyebabkan lunturnya persatuan dan kesatuan serta mengakibatkan perpecahan. Faktor penyebab kesenjangan ekonomi di masa pandemi sebagai disintegrasi. Yang pertama, terhentinya aktivitas masyarakat akibat kebijakan PSBB. Dengan diterapkannya PSBB mengakibatkan terjadinya mobilitas sosial yang rendah yang menyebabkan sejumlah industri dan mata pencaharian masyarakat menjadi tersendat, sehingga masyarakat pekerja informal banyak mengalami kerugian. Yang kedua, meluasnya PHK saat pandemi. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, banyak perusahaan yang mengalami kerugian. Akibatnya, perusahaan terpaksa melakukan PHK. Kondisi ini menambah jumlah pengangguran semakin banyak di Indonesia. BPS mencatat jumlah pengangguran tembus 8,75 juta orang pada Februari 2021. Yang ketiga, ketidakmerataan distribusi pendapatan. Ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek permasalahan dalam keadilan sosial. Di masa pandemi, pasar tenaga kerja mengalami keadaan yang tidak seimbang. Distribusi pendapatan menjadi tidak merata. Ketidakmerataan distribusi pendapatan lebih parah terjadi di wilayah perkotaan dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan adalah Gini rasio. BPS mencatat tingkat ketimpangan atau Gini rasio nasional pada Maret 2020 mencapai 0,393. Alternatif penyelesaian dari pemerintah. Yang pertama, pemerintah mulai sedikit melonggarkan kegiatan sosial berskala besar dengan tujuan agar masyarakat dapat melakukan kegiatan perekonomian dan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga kesenjangan ekonomi dapat berkurang sedikit demi sedikit. Yang kedua, program bantuan modal untuk UMKM. Di mana dengan adanya bantuan ini diharapkan agar usaha-usaha di tengah masyarakat dapat berjalan dengan baik. Selain itu, UMKM juga memiliki peluang untuk memberikan lowongan pekerjaan bagi masyarakat yang berada di sekitar kegiatan usaha tersebut. Yang ketiga, memberikan stimulus fiskal berupa bantuan sosial. Bantuan ini bisa berupa sembako atau penambahan fleksibilitas kartu prakerja, sehingga pengeluaran
pada masyarakat dapat berkurang. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan ini ditujukan kepada masyarakat yang rentan seperti anak-anak, masyarakat usia lanjut, dan penyandang disabilitas. Yang kelima, menyediakan pelatihan kerja dan pendidikan vokasi dengan tujuan mengembangkan kesempatan kerja yang lebih baik dan memiliki produktivitas tinggi. Alternatif penyelesaian dari diri sendiri bisa dilakukan dengan yang pertama adalah mematuhi prokes. Solusi yang dapat dilakukan untuk tidak hanya berfokus pada segi perekonomian saja, tetapi juga berfokus pada akar permasalahan dari adanya kesenjangan ekonomi tersebut, yaitu pandemi COVID-19, dengan cara mematuhi protokol kesehatan agar pandemi segera teratasi. Yang kedua, dengan mengembangkan potensi diri. Pengembangan ini bisa dilakukan melalui program kerja yang telah disediakan oleh pemerintah dan juga memanfaatkan kegiatan-kegiatan pelatihan yang ada di lingkungan sekitar kita agar skill dapat berkembang dan dapat memunculkan ide-ide kreatif di bidang perekonomian. Yang ketiga, dengan cara memulai usaha kecil. Dengan memulai usaha atau bisnis rumahan, kita membuka peluang untuk tetap berpenghasilan di tengah pandemi dan berpotensi untuk membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di sekitar rumah untuk berpenghasilan juga, dan tentunya akan tetap produktif di masa pandemi COVID-19 ini.